Halo semua, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang jangan lakukan 5 hal ini kalau tak ingin keuangan kamu sekarat. Mengatur keuangan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Tapi faktanya, tak semua orang memiliki kemampuan tersebut. Gaji atau penghasilan berapapun menguap begitu saja untuk memenuhi keinginan atau membiayai gengsi dan gaya hidup. Ini yang kerap menimbulkan masalah keuangan. Dana darurat tidak punya, apalagi dana pensiun untuk hari tua. Keuangan porak-poranda karena salah mengelola. Oleh karena itu, sebaiknya stop melakukan hal ini agar keuangan selamat. Yang pertama, gampang tergoda diskon. Menjelang akhir tahun, diskon bertebaran di mana-mana. Belanja offline dan belanja online semua dipenuhi promo besar-besaran. Salah satu penyakit banyak orang adalah paling tak tahan melihat promo dan diskon di pusat perbelanjaan maupun toko online. Bawaannya ingin borong. Padahal barang yang didiskon bukan kebutuhan. Alibinya, mumpung diskon, kapan lagi? Akibatnya belanja di luar rencana dan bersifat keinginan ini yang membuat gaji habis sebelum waktunya. Bahkan rela sampai mengutang demi hasrat belanja terpenuhi. Parahnya lagi, kebiasaan belanja ketika ada diskon sampai harus menyomot porsi anggaran lain seperti dana darurat, investasi, atau biaya sehari-hari. Pantas kalau beberapa orang tertimpa masalah keuangan. Kedua, tidak investasi karena takut rugi. Investasi cuma bikin rugi. Itulah yang sering terlintas di pikiran banyak orang terkait investasi. Makanya investasi selalu jadi wacana, tak pernah terrealisasi dalam daftar resolusi setiap tahun. Investasi dianggap hanya membuang uang, belum tentu untung, tetapi pasti merugi. Apa benar demikian? Apapun bentuk investasi, baik itu investasi saham, emas, reksadana, properti, dan investasi lainnya pasti memiliki resiko kerugian. Tapi bukan berarti tidak bisa diminimalisir. Dengan strategi yang tepat, kamu dapat mengurangi resiko kerugian investasi. Misalnya melalui diversifikasi investasi, melakukan analisis sebelum membeli atau menjual saham dan sebagainya. Dan asal kamu tahu, keuntungan atau return investasi selalu melebihi inflasi. Berbeda dengan menyimpan uang di tabungan karena bunganya sangat kecil. Investasi jangka panjang akan memberikan ketenangan finansial di masa depan. Ketiga, keranjingan menggunakan kartu kredit ataupun menggunakan pay later. Belanja maupun bertransaksi menggunakan kartu kredit ataupun pay later memang sangat praktis dan mudah. Semua urusan pembayaran cepat selesai. Tanpa disadari, setiap transaksi sekecil apapun menggunakan hal ini akhirnya jadi ketergantungan. Kebiasaan tersebut yang membuat keuangan berantakan. Tagihan dari kartu kredit ataupun pay later akan membengkak dan terus menggulung, sehingga menjadi beban finansial setiap bulan sebab pemakaian yang tidak bijak. Keempat, gengsi yang terlalu tinggi. Semua orang punya gengsi, tapi gengsi yang ketinggian dapat menjadi malapetaka untuk keuangan. Kalau punya banyak uang atau tajir melintir, itu tidak masalah. Terkadang, mahalan gengsi dibanding biaya hidupnya, sedangkan penghasilan pas-pasan. Orang-orang semacam ini yang biasanya terjerat masalah keuangan, lebih mementingkan gengsi agar terlihat berduit, keren, atau dipuji teman-teman. Selalu update barang-barang terkini, padahal tidak punya tabungan, dana darurat, dan investasi. Kelima, senang hura-hura. Anak muda dan pesta menjadi dua hal yang sulit dipisahkan. Hobinya nongkrong, menghabiskan waktu bersama teman di kafe atau bar, restoran, menonton konser musik dengan tiket mahal, liburan ke luar negeri, atau bahkan sekedar mengikuti tren kekinian. Alih-alih mendapat manfaat yang positif, semua aktivitas ini hanya akan menghamburkan uang secara percuma. Duit gajian habis untuk gaya hidup konsumtif. Itulah tadi kebiasaan yang harus dihentikan agar keuangan kita tidak sekarat. Kali ini kita akan membahas tentang mindset untuk mengubah gaya hidup menjadi lebih sederhana. Mengubah gaya hidup dari terbiasa mewah menjadi lebih sederhana, bahkan harus mengencangkan ikat pinggang. Tidaklah mudah untuk kebanyakan orang. Ada rasa terkekang sekaligus gengsi pada teman-teman. Tapi tentu saja ada kalanya kamu benar-benar tidak mungkin lagi untuk melanjutkan gaya hidup lamamu yang mewah dan boros. Kamu harus belajar realistis. Kalau tidak, bahaya keuangan yang lebih besar menjadi sulit terhindarkan. Kendati tidak mudah, keinginanmu untuk mengubah gaya hidup perlu didukung.
Guna memudahkan proses adaptasimu, simaklah ulasan berikut ini. Yang pertama, berhemat bukan berarti miskin. Justru keputusanmu untuk mulai berhemat sekarang juga adalah untuk mencegahmu terjerembab dalam kemiskinan. Tabunganmu mungkin telah terkuras cukup banyak. Tapi sejauh mana ada yang diselamatkan? Lakukanlah. Bahkan kalau tabunganmu setelah dihitung-hitung masih lumayan, jangan tunda lagi keinginanmu untuk mengubah gaya hidup. Lebih ringan mengubahnya dengan kesadaranmu sendiri daripada kelak kamu hanya terpaksa oleh keadaan ketika telah tak ada uang lagi di sakumu. Kedua, memang selalu ada yang harus diprioritaskan dalam hidup. Memutuskan untuk mengubah gaya hidup adalah tanda kamu memahami apa yang seharusnya diprioritaskan untuk saat ini. Apakah itu rencanamu memiliki rumah sendiri, berkeluarga, atau tabungan pendidikan untuk anak misalnya? Kamu memang tidak dapat terus berhura-hura dan hanya memikirkan diri sendiri. Usiamu bertambah, tanggung jawabmu juga. Jadi jangan mengelak dari keharusan mengatur prioritas dalam kehidupanmu. Ketiga, malu hidup sederhana tak menyelamatkan dirimu dari masalah keuangan. Apabila kamu harus merasa malu, malulah kalau kamu sampai terjerat masalah keuangan yang sesungguhnya masih dapat dicegah. Bayangkan apa yang ada di orang-orang, seandainya ada orang yang terkenal bergaya hidup mewah tiba-tiba mencari pinjaman uang kemana-mana. Dapatkah orang itu menanggung rasa malunya? Itu berlipat-lipat beratnya ketimbang rasa malu lantaran orang itu harus menurunkan gaya hidup. Dengan mengubah gaya hidup, artinya kita masih punya kendali atas kehidupan kita. Ketika hari-harimu habis untuk memikirkan cara melunasi utang dan mencari pinjaman yang baru. Keempat, makin sedikit yang kamu butuhkan, bukankah semakin baik? Kurang tepat kalau kamu mengartikan semakin kaya sebagai makin banyak kebutuhan. Orang kaya sesungguhnya justru yang kebutuhannya paling sedikit. Bukan berarti ia telah benar-benar memiliki segalanya, melainkan ia merasa cukup dengan apa yang dimilikinya saat ini. Dengan sedikitnya kebutuhan, kamu tidak perlu ribet lagi memikirkan terlalu banyak hal hanya untuk mengejar kepuasan diri. Kamu dapat fokus pada hal-hal yang lebih penting untuk masa depan sekaligus bermanfaat bagi orang lain. Kelima, bekerja keras seperti apapun tak dapat mengimbangi gaya hidup mewah. Permasalahan utama saat bergaya hidup mewah adalah tidak ada batas maksimal. Ini seperti di atas langit, masih ada langit. Di atas suatu kemewahan, pasti masih ada yang lebih mewah lagi. Lantas dengan cara apa lagi? Kamu akan terus mencari uang apabila gaya hidup yang coba diikuti pun tidak ada titik akhirnya. Jangan sampai kamu tergoda melakukan berbagai kejahatan demi membiayai gaya hidup. Itu bukan jalan hidup menuju kebahagiaan yang sejati. Kamu tak lebih seperti diperbudak oleh gaya hidup mewah, mencari uang sebanyak-banyaknya hanya untuk cepat-cepat dihabiskan lagi. Keenam, mengantisipasi masa depan adalah tindakan bijaksana. Sebaliknya, mengabaikan segala potensi bahaya di masa depan adalah ciri khas yang bodoh. Makin kamu dapat menggunakan akalmu, makin kamu mampu membayangkan hal-hal terburuk yang mungkin saja terjadi di masa depan. Bedanya dengan penakut, kamu tak terhenti pada sekedar membayangkan, melainkan lekas mengambil berbagai langkah pencegahan. Bukankah orang yang paling mujur adalah yang masih memiliki tabungan ketika kondisi sulit terjadi? Ketika mindset tadi tertanam kuat oleh dirimu, kamu akan melalui perubahan gaya hidup dengan perasaan ringan. Bahkan, proses transisi ini membuatmu mampu memaknai kehidupan dan kebahagiaan dengan lebih baik. Itulah tadi mindset untuk mengubah gaya hidup menjadi lebih sederhana. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.